Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ismail di Tragedi Sinar TV. Hari ini saya akan mengulas kembali cerita jatuhnya pesawat AirAsia di QZ 8501 yang sangat tragis. Mari kita saksikan. Pagi itu, tanggal 28 Desember tahun 2014, adalah pagi yang seharusnya ceria, suasana liburan Natal, dan masih terasa janji tahun baru yang membentang di depan mata. Di mana liburan Natal masih terasa di Bandara Internasional Juanda di Surabaya, terdapat 162 jiwa bersiap untuk sebuah penerbangan rutin oleh pesawat AirAsia QZ 8501 menuju Singapura. Mereka adalah penerbang dan keluarga berlibur, membisnis, yang mengejar karir, dan salah satu sekedar keluarga yang hanya ingin berlibur di Singapura. Tak satu pun mereka tahu tiket yang mereka pegang adalah tiket menuju kehampaan dan tiket terakhir menuju jurang Samudra Pasifik. Pukul 5:35 waktu Indonesia Barat, pesawat Airbus A320-200 itu meluncur anggun di landasannya, kemudian menanjak naik menuju awan pagi di kota, didampingi oleh kopilot dan kopilot, yang dimana didampingi oleh Kapten Irianto dan seorang kopilot yang bernama Remy Emmanuel. Seorang Kapten Irianto yang telah memiliki jam terbang ribuan jam dengan gigih tanpa pesawat, seolah-olah segalanya normal. Namun di kejauhan, formasi awan cumulus telah datang, atau dikenal dengan monster hitam yang bisa menelan pesawat utuh-utuh. Sudah menanti di jalur penerbangan tersebut tanpa diketahui mereka. Sebuah tanda bahaya yang mungkin terlalu lambat untuk diketahui atau disadari oleh pilot Irianto. Sekitar 40 menit penerbangan lepas landas, yaitu sekitar pukul 6:12 waktu Indonesia bagian Barat, QZ 8501 berada di ketinggian 32.000 kaki. Kapten Irianto menghubungi pengelola jalur lalu lintas udara atau ATC di Jakarta. Suaranya tenang tapi sangat urgent, di mana ia meminta izin untuk menanjak naik ke 38.000 kaki, jauh di atas badai yang mendekati. Tapi ATC hanya bisa meminta QZ 8501 untuk menunggu, karena di jalur 38.000 kaki terdapat pesawat lain yang melewati jalur tersebut. Jadi Kapten Irianto hanya bisa menunggu. Tapi seberapa lama mereka harus menunggu? Dengan tetap waspada dan gigihan seorang Kapten Irianto. Tapi tanda-tanda itu setelah datang, dimana namun takdir rupanya mau berkehendak lain. ATC hanya bisa meminta QZ 8501 dan terus menunggu sampai pemberitahuan selanjutnya. Waktu yang berharga terbuang detik demi detik. Pesawat itu kian merangkak mendekati jantung badai. Pada pukul 16:17 waktu Indonesia bagian Barat, tiba-tiba tanpa peringatan, tanpa panggilan darurat Mayday yang mencekam AirAsia QZ 8501 menghilang dari radar.
Layar yang tadinya menampilkan titik kuning terang itu kini kosong, sunyi. Keheningan jauh menakuti pada suara apa. Seolah-olah pesawat itu ditelan bumi atau ditelan langit tanpa jejak. Dunia menahan napas. Kepanikan segera menjalar di menara ATC ke seluruh dunia. Operasi pencarian besar-besaran pun dilakukan. Meluncur, tetapi waktu terus mendetak. Keluarga korban berkerumunan di bandara. Mata mereka mensembah penuh dengan hamparan kosong. Berhari-hari berlalu tanpa hasil, hanya hamparan luas Laut Jawa yang sunyi membisu, seolah-olah senyap rapat rahasia kelamaan telah tiada. Setiap laporan demi laporan cuaca buruk dan setiap gelombang tinggi seolah-olah menjadi pukulan tambahan bagi harapan yang kian menipis. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 2014 secercah harapan muncul, namun justru membawa kengerian. Pesawat pencarian Angkatan Udara Indonesia menemukan puing-puing koper mengapung dan para jaket pelampung dan segala gaza serpihan dari pesawat yang mengapung di Laut Jawa. Kemudian pemandangan yang paling mengerikan terlihat. Jenazah-jenazah mulai mengapung di permukaan air, mengakhiri segala ilusi tentang adanya korban selamat. AirAsia QZ8501 tidak lagi hilang, ia telah tenggelam, jatuh di dasar laut. Pencarian pun merubah menjadi misi pemulihan. Tim penyelamat berpacu dengan waktu dan arus yang deras, di mana menerobos kegelapan dasar laut. Mereka menemukan bagian-bagian besar pesawat berupa sayap yang patah, ekor yang tercabik-cabik, dan yang penting dua kotak hitam yang dicari, yaitu FDR dan cockpit fence recorder. Benda-benda kecil apapun yang bisa menjadi bukti jatuhnya pesawat AirAsia yang terletak di sungai dasar laut, menyimpan seluruh rahasia detik-detik terakhir kengerian di dalam pesawat AirAsia. Ketika rekaman suara kokpit diputar, para menara di ATC Jakarta gempar. Bukan badai yang langsung menjatuhkan pesawat itu. Masalahnya dimulai dari sesuatu yang jauh lebih kecil namun fatal. Kerusakan berulang pada Radar Triple Limited Unit atau RTLU, sebuah komponen kecil yang vital untuk mengendalikan sebuah arah. Kemudi arah pesawat ini bukan kerusakan yang baru. Retakan solder pada sistem itu sudah sering muncul dalam catatan perawatan pesawat AirAsia. Sebuah bom waktu yang terus mendetak, menunggu, dan pasti terjadi. Ketika kerusakan RTLU kembali terjadi di udara, peringatan berbunyi di kokpit. Namun respon Kapten Irianto yang berpengalaman ironisnya justru menjadi awal dan dari akhir ini. Alih-alih mengikuti prosedur standar, ia justru menarik sirkuit pemutus daya atau sirkuit breaker terkait dengan Flash Augmentation Converter atau FAC sebanyak 4 kali. 4 kali menarik 4 kali langkah yang fatal. Tindakan itu seperti mematikan otak pesawat. Sistem perlindungan
penerbangan otomatis mati. Kendali by flyware otomatis teknologi seharusnya melindungi pesawat, kini lenyap. Pesawat yang tadinya stabil di ketinggian kini tidak tahu arah kendali. Rekaman suara kokpit menangkap momen horor itu. Suara peringatan yang bertubi-tubi, alarm di style yang berteriak-teriak di dalam pesawat. Menanjak tajam, sangat tinggi, terlalu tinggi hingga tak terkendali. Kemudian seperti kehilangan daya dan jatuh, terjun bebas ke dasar laut. Di tengah kekacauan itu, suara-suara panik terdengar. Rekaman mendedikasikan upaya putus asa untuk mengendalikan kembali pesawat yang telah menungkik terjam. Namun kendali telah lepas sepenuhnya. Pesawat yang tadinya anggun melayang di udara kini terjun bebas tanpa seperti onggaan sebuah besi yang tak berguna. Namun mungkin sebagian besar masih terlelap dan juga masih bermain tanpa ada kesempatan dalaman hitungan detik, mungkin tanpa sadar kembali telah jatuh ke dasar laut. Tragedi AirAsia QZ8501 adalah kisah duka yang tak terbayangkan, bukan hanya karena kehilangan 162 jiwa, tapi juga karena kebagian serangkaian peristiwa dari cacat kecil yang diabaikan hingga keputusan fatal di kokpit dapat berujung pada kehancuran total. Dari reruntuhan pesawat AirAsia QZ8501 muncul pelajaran-pelajaran pahit. Di dunia penerbangan semakin sadar akan kepentingnya perawatan yang tak boleh diragukan. Sekecil apapun, pelatihan pilot kini lebih berfokus pada penanganan kondisi darurat yang ekstrim dan pemahaman mendalam tentang sistem pesawat. Kecelakaan ini adalah pengingat abadi di langit yang luas yang tak kenal ampun. Setiap detail kecil, setiap keputusan di tangan kopilot adalah penentu antara kehidupan dan kehampaan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, memori akan jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 tetap menghantui sebuah penerbangan Natal yang berubah menjadi mimpi buruk. Sebuah misteri yang terkuak menjadi kengerian yang nyata, dan sebuah pengingat bahwa di balik teknologi canggih apapun itu merupakan kerapuhan manusia dan mesin bisa membawa kehancuran yang tak terhingga. Demikianlah cerita hari ini. Saya Ismail dari Tragedi Sinar TV mohon dukungan kepada sahabat setia Tragedi Sinar TV untuk selalu subscribe, komen, share-nya jangan lupa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.